Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema kita kali ini Sagittarius ya. Dimana pesan semesta untukmu ya, jauhilah orang ini kalau hidupmu tidak mau menderita ya. Wah, ini judulnya berat ya. eh Ya, pesan semesta di 2024 ini ya, ataupun kapanpun dan dimanapun kamu mendengarkan ini, berarti ini untukmu ya. Tidak ada batasan waktu juga sih, cuman akan jauh lebih baik kalau kamu waspada ya. Entah ini sudah dalam hubungan ataukah belum ya. Saya berintuisi seperti gitu untuk para Sagitarius, untuk bisa lebih berjaga-jaga, untuk bisa lebih waspada ya. Ini entah dalam hubungan, ini entah dalam pertemanan, ataupun dalam um, hubungan keluarga ya. Jadi kamu bisa menentukan ya. Saya di sini hanya memberikan kisi-kisi aja. Selebihnya semua ditentukan oleh kalian para Sagitarius ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Dan maaf kalau sedikit agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, dan kalaupun kalian ingin personal reading ya, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian ya. Jauhi dirinya kalau kamu tidak ingin menderita. Wah, ini judulnya ekstrim ya. Saya nggak tahu kenapa sampai intuisi saya ingin seperti gitu ya. Berarti ada pesan semesta untuk para Sagittarius, untukmu agar menjauhi orang ini. Mungkin selama ini kamu bingung ya, apakah harus begini, harus begitu ya. Nah, ini pesan semesta untukmu. Karena kamu datang ke readingan ini, ke channel ini, bukan saya yang suruh, intuisimu yang memanggil ya, sehingga semesta menuntunmu untuk mendengarkan ini, di mana semesta membuat kayak membuat saya sebagai alat ya. Saya sebagai alat penyambung lidah dari semesta untuk kalian ya. Oke, maaf agak berisik ya. Ada anak saya di belakang, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Kita lanjut. Di sini ada Five of Pentacles. Oke, sosok yang semesta mau sampaikan kepadamu. Ada beberapa orang yang melihatmu itu dia sangat kagum ya sebenarnya ya. Dia merasa bahwa wah, Sagittarius ini orangnya sangat luar biasa, pekerja keras, fisiknya kuat, bodinya aduhai. Kalau laki-laki ya ganteng. Kamu juga perawatan, walaupun mungkin kondisinya badanmu tuh nggak terlalu bagus-bagus amat juga, tapi kelihatan bagus gitu ya. Kamu bisa memadupadankan pakaian yang sederhana terlihat mewah ya. Jadi mereka merasa itu bahwa kamu itu banyak duit gitu. Waduh, ini Sagittarius ini kenapa orang duit terus ya dari kemarin ya. Berarti memang semesta kalau dibilang menyarankan kepada kamu hati-hati ya. Karena ada orang datang ini untuk kamu ya, hanya datang untuk materi. Tuh, dia ingin mengambil apa yang kamu punya, atau nebeng hidup ya, nebeng popularitas, nebeng secara fasilitas. Nah ini ya, ataupun mungkin minta traktir ya, karena Sagittarius orangnya pekerja keras. Kamu di rumah aja bisa menghasilkan duit loh. Mereka kagum pada dirimu Sagittarius ya. Ini kagum tanda kutip ya. Saya kagum, tetapi saya harus bisa
mendapatkan sesuatu dari Sagitarius gitu. Saya mau sanjung-sanjung dia deh biar dia traktir saya gitu ya. Ataupun saya manis-manis sama dia deh ya, senyum-senyum, mangut-mangut, yang penting pulangnya dia kasih saya uang gitu ya. Karena Sagitarius juga tuh kan kadang-kadang agak gimana gitu ya. Kalau orang sedikit-sedikit apa ya, berkeluh kesah, kamu langsung tergugah hati kamu. Akhirnya kamu bantu. Tapi ujung-ujungnya ada beberapa yang pinjam uang dong, bantu dong. Tapi nggak tahu diri, sudah dibantu satu kali, bantu terus. Ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Ada beberapa yang Sagitarius bantu, ya, tapi nggak tahu diri. Ujung-ujungnya kamu bantu orang, dirimu aja belum tentu nanti dia bantu loh. Bukan berarti kita bilang timbal balik ya, tetapi ini realistis. Karena kalau kita memberdayakan orang untuk kita bantu terus, dia berharap, jadi dia itu malas. Nah ini beda, kita membantu dengan memberdayakan kemalasan orang. Beda ya, harus bisa konsepnya ini harus bisa ditelaah oleh Sagitarius. Terkadang kamu membantu, tetapi akhirnya orang itu, ada kok kakak saya, ada kok teman saya, ada kok ini, ada kok itu. Kamu harus berani untuk berkata tidak. Kalau tidak nanti dia malas. Pada saat tidak ada kamu, ini contoh kalau keluarga ya. Terus dia jadi apa nantinya? Nah ini hati-hati ya. Ataupun mungkin anakmu ya, ada orang tua saya kok. Terus pada saat nanti contoh tanda kutip kamu meninggal, anak kamu jadi apa kalau dia tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri? Nah ini beda, kita sayang ya, kita empati, tetapi kalau salah tempat ya berabe. Akhirnya ujung-ujungnya kamu sendiri yang menderita nanti. Karena apa? Dia terus-terusan ke kamu terus. Dan kamu akan merasa bersalah karena tidak bisa membantunya. Ini kadang-kadang seperti gitu. Aduh kasihan. Ibaratkan gini ya, Sagitarius itu kadang-kadang juga bingung ya. Saya kalau ada, maaf ya berisik ya. Jadi seperti gitu. Kalau ada beberapa yang hanya memanfaatkan kebaikan Sagitarius. Ya. Jadi kamu akan menderita apa? Batin. Wah dia datang-datang terus. Ataupun mungkin kondisinya kamu juga bingung. Waduh dia mengeluh-mengeluh ke saya, sedangkan saya nih nggak bisa, saya kasihan gitu. Kalau ada pasti saya kasih, kalau tidak ada ya memang saya nggak kasih. Jangan diberdayakan itu. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Kalau kita menolong pada orang yang tepat. Ya berikutnya, Eight of Swords ya. Di sini ya. Ini bukan bicara tentang uang, tapi bicara tentang nama baik. Ada yang mau menyerangmu secara mental. Wah, hati-hati. Ya. Mereka itu ibaratkan mau memenjarakanmu, mengikat kakimu, mengikat tanganmu, menutup matamu. Ya, menjebakmu dalam kehidupan toksik. Dalam hubungan, ini lebih ke hubungan ya. Saya harus dapatkan Sagitarius. Kamu ikut saya ini kepala keluarga, ini contoh. Saya itu harus gitu ya, tidak seperti tarot leader lain ya, saya harus contoh, saya nggak tahu kenapa, mungkin supaya semesta mengajarkan kamu paham gitu, oh ini maksudnya kayak gini, jadi saya bawa ke lingkungan yang saya alami gitu, yang kamu alami, ya ini kan saya berikan contoh tekanan mental, ini dalam hubungan, entah kamu dengan pertemanan atau pekerjaan ya terserah, ya. Kalau pekerjaan ibaratkan kamu sudah ambil cashboardnya banyak, ada hutang, jadi ataupun mungkin bos kamu sudah royal terhadap kamu, jadi kamu merasa aduh saya harus begini ikut aja. Karena dia pimpinan saya. Ataupun ada juga yang mungkin memegang kartumu, kamu curhat-curhat ke sahabat, akhirnya dia ember kepada orang lain. Makanya kalau curhat itu jangan ke sahabat, jangan ke siapapun atau pasangan. Ya. Karena saya lihat di sini ada pasangan juga yang ember ya. Dia umbar aib-aib kamu udah percaya dia tapi dia malah umbar aib-aib kamu, sahabat juga seperti gitu. Makanya kalau mau curhat-curhatan ya dengan Tuhan aja, berdoa, banyak doa, nggak usah curhat ke pasangan. Pada saat kamu care ya, ini pasangan loh yang harus saling mendukung, tapi malah saya lihat di sini pasangan Sagitarius ada yang malah memanipulasi Sagitarius, dan saya melihat juga ada beberapa yang menfitnah. Nah ini pasangan loh. Jadi Sagitarius merasa bahwa seharusnya dia melindungi saya sudah menceritakan semuanya, saya jujur kepadanya, tapi kok malah dia mengumbar aib saya ke orang lain. Segitu marahnya dia sampai dia mencari pembenaran dengan membongkar aib-aib saya. Ya.
Nah ini ya, jadi kamu tuh serasa kayak macam orang yang udah deh saya di rumah aja, saya malu, ataupun tekanan mental. Ini orang Sagitarius ini agak sedikit apa ya, tertekan secara mental ya. Jadi hati-hati dengan orang yang seperti gini ya. Bukan berarti saya bilang kamu apa ya, tidak jujur sama pasangan. Jujur apa dulu? Kalau kita punya aib-aib, sudah Tuhan aja. Pasangan nggak usah terlalu tahu urusan kita. Ada beberapa pasangan yang harus tahu, ada tidak. Macam contoh kalau keuangan harus tahu, ya. Tapi kalau untuk masalah-masalah pribadi kita, ya, nggak usah diumbar-umbar. Ataupun mungkin kamu bilang, aduh saya ada masalah nih dengan pasangan saya. Kamu cerita ke sahabatmu. Ujung-ujungnya dia akhirnya dia tahu masalah rumah tangga kamu, dia bocorkan lagi ke teman yang lain, akhirnya aib kamu terbongkar. Ataupun malah pasanganmu mendengar itu, dia marah, kenapa kamu cerita saya? Nah ini hati-hati. Makanya saya bilang kalau curhat mencurhat ya, sama Tuhan aja, banyak doa, gak usah bicara ke orang lain. Ataupun mungkin ke orang tua ya. Orang tua kalau jaga mulut gak jadi masalah. Terkadang juga malah orang tua pikiran dari negatif ya. Contohnya, wah ternyata kamu menyiksa anak saya tuh. Ataupun kalau ke mertua ya, wah ternyata kamu jelek-jelekan anak saya tuh, kamu tidak bersyukur ya. Nah ini, jadi mental kamu lagi. Jadi orang-orang yang begini nggak usah terlalu mau diikuti ya. Kita harus terlalu berbuat baik untuk mereka. Akhirnya kamu sendiri yang korban. Knight of Cups. Wah, di sini ada beberapa yang mereka merasa bahwa Sagittarius kamu pantas dicintai, tetapi sayang ya, saya sudah mempunyai pasangan. Jadi ada yang ingin datang mengutarakan cinta kepadamu, tetapi kondisinya nggak baik. Jadi nih ya, orang-orang yang hanya mau manipulasi kamu, memanfaatkan karena nafsu. Wah, Sagittarius ya, kalau memang dia mau memanfaatkanmu ya, sudah punya pasangan tapi nggak tahu diri, jangan diterima dong. Sagittarius tuh kadang-kadang kesepian menerima suami orang atau istri orang. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, kamu masih berpaling. Karena apa? Kamu merasa kesepian dengan pasanganmu. Ini hati-hati, ada yang mau triparty. Ya, orang-orang begini akan membuatmu menderita. Kenapa? Karena kamu jadi dijadikan yang kedua. Ataupun mungkin kondisinya dia yang menduakanmu. Kamu masih mangut-mangut aja. Bersedih, ngapain bersedih? Itu Tuhan membukakan matamu. Kalau kamu kondisinya di korban ya, Tuhan membuka matamu bahwa orang itu tidak baik ya. Jadi seperti gitu ya. Kalaupun seandainya kamu di hubungan triparty ya, saya merasa bahwa kamu yang kedua dan kamu merasa tidak bahagia juga. Karena seolah-olah dia datang sesuka hati, pergi sesuka juga dia. Seolah-olah kamu tidak mempunyai apa-apa di matanya, cuman nafsu aja ya. Dia hanya bernafsu denganmu, tetapi tidak memperjuangkanmu. Hati-hati ya. Kalau kamu sudah terlalu sayang, terlanjur cinta, akhirnya yang rugi siapa? Kamu, Sagittarius. Hati-hati di sini, karena saya lihat di sini orangnya ini hanya ya nafsu gitu, untuk memperjuangkanmu dan mempertahankanmu nggak ada. Ya, karena dia cuma melihat dari sisi nafsu aja. Ya, dia menginginkanmu bukan karena hati, bukan karena cinta, tetapi karena tubuhmu. Nah ini hati-hati ya. Oke. Berikutnya, orang-orang yang harus kamu jauhi. Ini yang harus kamu jauhi nih. Kalau kamu memang tidak jadi pelakor atau pebinor ya jangan, berarti bukan untuk kamu, ini untuk Sagittarius lainnya yang merasa ya. Karena ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya dijanji-janji, oke, saya akan menikahimu, saya lagi bentrok dengan istriku deh, tapi nggak menikah-nikah. Nah ini kan berarti hanya kepalsuan, hanya omong doang. Nah ini ya, hati-hati. Ataupun mungkin kondisinya kamu pacar putus nyambung ya, sudah berikan semuanya, ini contoh, tetapi tidak nikah-nikah, ujungnya dia nikah dengan yang lain. Karena saya merasakan energi orang tidak bertanggung jawab ada di sini. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah nikah tetapi tidak bertanggung jawab. Ini banyak versi ya. Dia tidak menafkahi, atau dia tidak merawat anak istri, atau ya kalau dia wanita dia tidak merawat suami, anak, hanya foya-foya, minta duit aja, kasih habis uang.
tidak mempedulikan keluarga, hanya dirinya, penampilannya, dan kesenangannya sendiri. Nah ini ada. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Jadi orang-orang yang terlibat hubungan triparty ataukah tidak, tetapi dalam hubungan dia juga tidak menjunjung tinggi kesetiaan ya, ataupun dia lebih egois, ya itu nggak usah dipertahankan. Pertahankan dalam tanda kutip ya. Pertahankan nih artinya kamu nggak usah terlalu mau gubris lah. Bukan berarti saya suruh kamu cerai, itu urusan kamu, atau berpisah itu urusan kamu. Karena saya bicara di sini secara mental. Ya, artinya kamu hindari itu artinya ya nggak usah terlalu mau, ya walaupun kamu masih bersama ya nggak usah terlalu gubris. Kamu udah tahu bahwa orang ini kayak gini, ya sudah biarin aja, saya sudah tahu karakter dia, udah. Tapi kalau memang kamu nggak tahan secara mental, kayak seperti di sini ada Eight of Wands, ya kamu harus menghindar atau pergi untuk bicara mental. Karena kalau kita bicara mental dan orang yang sudah terkena apa ya kalau dibilang penyakit menyerang mental ini susah nanti disembuhkan. Ya, coba lihat psikiater ya, mereka harus nggak ada obat, mereka harus pergi terapi. Obat itu hanya penenang, bukan untuk menyembuhkan. Jadi hati-hati kalau bicara mental. Makanya saya bilang kalau bicara dia menyangkut mentalmu, kamu harus yang ambil posisi sendiri, memberikan protek untuk dirimu ya. Harus ada perlindungan untuk dirimu supaya jiwamu dan kesehatan mentalmu itu up ya. Jangan sampai kamu gila karena dirimu sendiri. Hati-hati. Oke, jadi seperti gitu ya. Kamu yang harus bisa lebih bijaksana untuk dirimu. Terakhir di sini Queen of Cups. Wah, di sini ada orang yang bermuka dua nih, cari-cari muka nih ya, hati-hati. Ini hampir mirip-mirip dengan Ace of Pentacles kalau di sini secara halus. Ya, secara halus. Dia ibaratkan apa ya? Kalau mau dibilang dia mulut manis ya, tetapi sebenarnya dia mau mengambil semua dari dirimu. Hampir mirip ya, tapi kalau ini kan lebih ke keuangan ya. Tetapi kalau ini semuanya, entah hartamu, rumahmu, mobilmu. Ini hati-hati, ada psikopat di sini. Waduh, kenapa ya ngeri-ngeri Sagittarius? Sagittarius, kamu tuh orang itu mereka anggap itu paling berani ya. Dan mereka anggap itu kamu tuh banyak duit. Makanya mereka ke kamu. Pada saat kamu tidak mempunyai duit, ataupun mungkin kondisinya kamu merasa dan ekspektasi mereka tidak sesuai dengan yang mereka tidak sesuai realita gitu ya. Mereka marah. Seolah-olah itu Sagittarius di awal itu kayak macam memberikan gitu kan. Wah, ini bisa nih saya manipulasi Sagittarius. Ini orang-orang gini ya. Karena Sagittarius itu kayak welcome ya dan bodoh di awal, tetapi sebenarnya Sagittarius itu pintar. Dia melihat semua karakter-karakter manusia yang mendekatinya. Pada saat tidak sesuai, dia akan mengambil jalan untuk tidak memberikan lagi, dia marah. Ibaratkan kok saya gagal untuk bisa mempengaruhi Sagittarius. Makanya ini ada orang-orang yang kamu hati-hati. Ya. Kamu hati-hati aja. Apa ya kalau dibilang, dia ingin datang masuk dalam hidupmu untuk mengambil semuanya dari dirimu. Ya, ataupun mungkin kondisinya ya, mertua nggak cocok karena dia merasa bahwa kok semuanya harta anak saya kamu ambil gitu. Ada kecemburuan di sini. Yang mana jangan kamu kasih istri kamu semua, kasih, ini contoh ya, kita nggak bicarain, tapi ada beberapa yang saya lihat seperti gitu. Tidak akur dengan mertua dan family dari pihak suami atau istrinya gitu. Karena kecemburuan, dimana dulu mungkin ibunya yang selalu didahulukan, pada saat sekarang sudah bersama, ibunya marah, kenapa saya sudah nggak seperti dulu lagi, kok kamu kasih ke istrimu semua atau ke siapapun semua gitu. Nah ini ada, ataupun dalam tanda kutip ada pelakor ya, pelakor mau mengambil semuanya dari dirimu. Entah kamu harus cerai, bagaimana caranya supaya kamu cerai dan dia bisa menikmati semua hasil dari jerih payahmu dan dirinya. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena di sini dia mau menjadi seorang ratu atau raja ya, yang mana enak-enak aja menerima tanpa mau berjuang. Nah ini kamu bisa menyesuaikan, pokoknya ini kisi-kisi
Ya, kamu yang menentukan. Ibaratkan kalau dibilang teka-teki, saya memberikan ya kisi-kisinya seperti gitu. Kamu yang menebaknya, kira-kira siapa orang-orang itu. Ya, apakah ada terjadi dalam hidupmu atau tidak? Kalau tidak, ya berarti energi Sagittarius yang lainnya. Ya, karena kalau kamu mau 100% energimu, silahkan kontak saya. Dan itu berbayar ya. Ada yang tanya kemarin banyak ya, Kak Ica, mau tanya berbayar tidak berbayar ya Kakak. Kenapa? Karena semua itu tidak gratis. Saya begini aja ya. Kalau saat ini artinya gini, wifi, IndiHome ya, paket itu kan perlu uang, perlu saya bisa ketemu kakak di sosial media kan itu ada uangnya juga. Bukan berarti saya mau menarifkan yang tinggi ya atau mencari uang untuk ini, saya membantu loh. Ya, tarif saya juga tuh sangat rendah dibandingkan tarot leader lain. Ya. Karena apa? Semua itu pakai uang. Setidaknya saya berbagi untuk kakak semuanya ya di media sosial, tetapi ya itu dari kakak kembali, dari kita untuk kita, dari kamu untuk kamu ya, karena semua wifi di rumah saya tiap bulan itu nggak gratis. Nah, terus saya berpikir juga itu nggak gratis ya, saya perlu minum juga itu nggak gratis, itu beli semua, air itu kan dibeli. Untuk saya, kalau saya bicara tiap hari begini, untuk siapa? Untuk kalian ya, semua itu artinya seperti gitu. Tapi kalau untuk seandainya kamu ke rumah saya free ya, saya kasih loh kamu ke rumah saya, karena kamu yang pergi datang gitu kan. Tapi kalau pakai semua yang duit ya otomatis dari kamu untuk kamu lagi. Jadi gitu ya. Kalau kamu mencari tarot leader lain pasti up loh harganya. Ya itu kan masing-masing. Tetapi saya di sini anggap aja saya beramal juga. Ya, makanya saya rajin tiap hari reading. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk menghibur juga. Ya. Seperti gitu. Oke, semoga kalian mengerti ya. Berikutnya ya, saya mau menarik energi juga dari inisial dan zodiaknya. Oke, inisial dan zodiak kita lihat. Oke. Kita mulai dulu dari inisial, di mana saya sudah menarik energi. Kamu terkoneksi dengan huruf B, ada huruf O, ada G, ada R, N, Z, F, W, E, D, F-nya double, berarti energinya up ya. S, O, T, J, dan M ya. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf B, O, G, R, N, Z, F, W, E, D, F, S, O, T, J, dan M ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Jadi kalau memang di inisial tidak ada, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak. Di sini ada Virgo, ada Sagittarius, Gemini, Libra, Scorpio, dan Taurus. Jadi untuk koneksi dari zodiak ada Virgo, Sagittarius, Gemini, Libra, Scorpio, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Ya seperti gitu ya. Ke depan saya doakan semoga kehidupan kamu jauh lebih baik lagi. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.